Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dukes Education Through Conversation. Nih kali ini nih kita kedatangan tamu spesial banget. Duh, siapa nih ya? Siapa Sebelah ya? aku, kok cantik banget sih. Masya Allah. Spesial banget pakai telur. Iya. Kak, kalau boleh izin pakai meja ya, Kak? Ya. Silakan Karena nunggu perkenalkan. perintah dulu dari kalian. Kan hostnya. Silakan perkenalkan diri Kakak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, salam Indonesia Raya. Izin, saya Rani Mauliani, saya Wakil Ketua DPRD DKI Provinsi DKI, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra. Keren banget ya kerjanya di DPR. Kerennya dari mana? Kan berarti DPR itu yang mewakilkan rakyat kan ya, Kak? DPRD. DPRD Iya. ya. Mewakilkan rakyat, iya insya Allah bisa terwakilkan. Amin. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Kak tentang program MBG yang dari visi misinya Pak Prabowo ini, boleh kan Kak? Boleh sedikit ya, nggak boleh banyak ya, nggak boleh nambah. Sedikit Kak. Oke, langsung aja Ranima ke pertanyaan yang pertama nih. Langsung nih ya Kak, aku mau tanya, gimana sih Kakak, apa aja tantangan yang dihadapi saat program pemerintah MBG ini berlangsung? Tantangannya terutama bagi para pendiri atau pemilik SPPG, dapur yang menyiapkan makan gizi gratis. Karena tidak mudah menyiapkan dapur dengan kapasitas makan di waktu yang sama untuk sekitar 3.500 siswa. Itu tidak mudah karena semuanya juga mesti dicek, dinilai posisi alatnya, kebersihannya, nilai gizinya. Dan tadi saya baru juga survei gitu ya, ternyata di dapur makan makan bergizi gratis ini akan ada selalu standby seorang ahli gizi untuk memberikan. Jadi gini, makan gratisnya bukan sekedar makan untuk kalian kenyang, tapi komposisi yang dibutuhkan kalian sebagai siswa yang berusaha kami akomodir supaya selama masa pelajaran kalian terpenuhi gizinya. Ya, terus bisa jadi gini, kan kalau dulu mungkin ada yang terbiasa memang bawa bekal dari rumah. Setiap anak pasti menunya tidak sama. Kadang itu juga banyak cerita ya, mudah-mudahan tapi gak di 229 gitu. Cerita yang ada yang mungkin makannya ayam, ada yang cuman, kita pernah temuin juga ada yang cuman makan cuma nasi, ya kan. Nah itu kan ada ketimpangan ya, ada ketimpangan. Sedangkan yang mungkin orang tuanya berusaha memberikan gizi yang luar biasa buat anaknya, ada yang mungkin karena kesibukan tidak sempat menyiapkan. Nah, dengan adanya makan bergizi gratis ini, semua siswa punya hak yang sama, punya hak untuk berprestasi. Dari apa? Kan selama ini kalau orang suka bilang, oh pantas nih sekolah ini nggak berprestasi, iyalah anak-anaknya makanannya aja nggak bergizi kan gitu ya. Ada yang suka begitu ya. Betul. Tapi kita buktikan kalau sekarang makanannya pemerintah coba akomodir, semua anak punya makanan yang sama, sehingga kalau misalnya sampai tidak berprestasi itu bukan karena dari makanan. Walaupun nggak bisa dibilang makanan bergizi gratis ini bisa memenuhi asupan gizi siswa selama 1 hari full. Karena kan cuman dikasih 1 kali makan. Tapi minimal 1 hari itu sudah ada kebutuhan gizi yang diperlukan sudah terakomodir. Gitu kan, makannya sama. Tetangga ada mungkin kan sekarang menunya burger ya. Semua makan burger, happy dong. Karena semua makan burger. Kalau misalnya ada yang dibawain burger tapi sekarang saya bawa mie goreng misalnya. Saya juga happy gitu walaupun mie gorengnya nggak ada matinya gitu kan. Tapi kan lihat tetangga makan burger suka yang wow burger. Kalau sekarang kan wow burger karena semuanya makan yang sama. Mungkin itu ya yang bisa saya informasikan. Kenapa kita dorong pengakomodiran makan bergizi gratis ini bisa merata ke seluruh siswa. Ternyata kan juga di wilayah Kebonjeruk ini belum semua sekolah ya yang bisa betul. terakomodir makan bergizi. Jadi kan kalau misalnya mungkin kamu punya teman yang di luar sekolah bercerita, kamu cerita, tadi kita makan bergizi gitu, mereka bilang kita belum dapat kan gitu. Mudah-mudahan semakin banyaknya
para investor, para apa namanya, para pendiri, para yayasan ini, karena memang makan bergizi gratis ini dapat dibangun melalui yayasan. Jadi walaupun perorangan, misalnya saya mau bangun, wah duit saya ber-MM gitu, nggak bisa juga prosesnya seperti itu karena melibatkan banyak tim. Ya kan, terus insya Allah makan bergizi gratis juga mengakomodir lingkungan sekitar untuk bisa mendapatkan rezeki. Jadi ibaratnya mudah-mudahan bisa mengurangi pengangguran dan mengatasi masalah perekonomian di keluarga. Gitu. Bingung ya, cerewet ya? Enggak. Iya, kakak jelasinnya jelas, Ya, rinci jelas. dan jelas. Oke. Bahasanya gampang dipahamin. Iya, Iya. benar. Kalau pakai bahasa Sunda soalnya takut gak ngerti. Nggak ngerti, bukan orang Sunda soalnya. Nah, tadi kakak sempat mention itu tuh makan bergizi gratis ini buat mendukung pertumbuhan anak Indonesia kan ya. Nah, berarti itu termasuk dari visi misinya Pak Prabowo juga ya buat yang tentang mencegah stunting itu. Justru memang kami melaksanakan apa yang beliau programkan. Jadi kan kalau beliau bikin program nggak mungkin bisa terwujud tanpa support di bawah gitu ya. Betul. Makanya ini luar biasa juga. Ini ada Pak Yusuf juga yang punya dapur yang mengakomodir makanan kalian. Ini suatu apresiasi. Jadi gini, mungkin Bapak punya impian adalah anak Indonesia harus menjadi anak Indonesia emas di 2045. Tapi menuju ke Indonesia emas itu kan ada proses. Kayak gini aja. Gak semuanya suka susu kan? Dan gak semuanya dapat minum susu karena rata-rata orang Asia intoleran Lactose daily intolerant. product ya kan? Gak bisa yang mengandung segala macam yang mengandung susu gitu. Terus kalau saya dari program Pak Prabowo dari 2009 salah satu yang saya jalani adalah Revolusi Putih, di mana memang beliau menghimbau kami pada kadernya untuk membagikan secara rutin susu kepada anak-anak gitu ya. Tapi anak-anak Indonesia yang selama saya pelajari dan temui nggak semuanya suka susu putih, saya aja juga nggak suka. Kakak nggak Jadi suka? rebutannya mintanya susunya rasa-rasa, padahal kan nilai susu itu lebih di susu putih itu. Ya memang nggak suka. Kita dari kecil nggak dibias. Kalau saya disuruh milih minum susu atau makan singkong, saya mending makan singkong. Separah itu. Separah itu karena memang mungkin kita kan saya intoleran daily product. Tapi untuk anak-anak ya kita harus coba gitu ya. Memang nggak mudah gitu. Kayak sekarang ada emang pairingnya ya temennya burger sama susu. Kan nggak lucu kalau burger sama es teh manis. Kurang relate ya. Makanya tadi ada burger ada susu itu gizinya sudah dihitung. Tapi saya yakin nggak semua minum susunya. Karena susunya adalah susu plain, putih dan tanpa gula. Memang kita harus mengajarkan ke anak-anak supaya tidak terjadi penyakit diabetes di kemudian hari. Walaupun begitu ya, karena keturunan diabetes itu ada penyakit bawaan atau genetik. Tapi kan dari kita sebagai penyelenggara bergizi gratis ini menghindari penumpukan glukosa untuk kalian siswa-siswa gitu. Jadi jangan kaget ya. Susunya tanpa gula gitu. Ya udah dibawa ke rumah nanti pakai es batu minumnya. Enak. Minimal ada ketelan ya Bu ya kan, kalau enggak Bener-bener. susah Pak. Memang kita nggak bisa paksa anak Indonesia memang rata-rata tidak terbiasa minum susu segar atau susu putih tanpa rasa. Kalau kakaknya berarti lactose intolerant kayaknya tadi Iya ya. betul, lactose intolerant. Itu jadi sudah genetik lactose intolerant. Tapi saya suka keju. Oke, keju suka. Kan Susu setelah nggak suka? dipikir kan susu itu diolah jadi enak kan. Ya makanya enak. kalau misalnya nggak suka minum susu dapat dari MBG boleh dibawa pulang, silakan diolah. Diolah jadi bahan yang lain biar bisa Iya kita makan. betul. Kalau Ranima suka susu putih nggak? Suka aku mah, apa aja suka. Apa aja suka? Iya. Ranima apa aja suka? Iya. Hebat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, jadi gini nih, aku pengen tanya-tanya. Ini gimana sih cara staf-staf di program MBG ini buat nentuin gizi yang pas buat anak Indonesia ini di tiap-tiap menunya yang pas dengan lidah orang Indonesia juga? Iya. Itu kayaknya kalau pertanyaannya harusnya ke ahli gizinya. Tapi yang pasti gini, komposisi dalam setiap makanan
untuk siswa yang pasti proteinnya terpenuhi, Protein. karbohidratnya juga dapat, belum lagi ada tambahan kondimen lainnya. Jadi gini, harus ada sayur, buah. Karena kan sekarang makan burger kan nggak mungkin makan burger pakai tumis kangkung, nggak cocok ya kan? Atau makan burger sama capcay, nggak nemu. Tapi untuk kebutuhan sayur dan buahnya, tadi saya sudah lihat burger itu kan selalu ada ada selada, ada ada timun, selada, ada ada tomat, tomat. biasanya gitu ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah. Seimbang biar Iya, seimbang sayur dan buah. Terus tadi buahnya hari ini saya lihat jeruk ya. Itu ada juga mengandung vitamin C untuk kalian. Dan tadi ada patty atau daging burgernya plus ditambah tahu. Lucu sebenarnya, tapi kalau ada yang kreatif, tadi saya lihat ada yang kreatif mengkombinasikan semuanya ditumpuk di dalam satu roti itu ya atau tahunya juga sekalian, itu jadi rasa yang buat beliau mungkin jadi rasa yang luar biasa. Itu jadi satu kreativitas, itu keren banget. Ditambah lagi atau enggak kalau mau misalnya dagingnya mau dimakan, rotinya dicelup susu ya boleh juga gitu kan. Nyambungin aja. Iya, nyambungin aja lah. Enaknya kamu gimana? Iya benar, yang penting Jadi kan setiap dimakan. siswa itu jadi satu pembuktian. Semua siswa makanannya sama, tapi cara makannya bisa berbeda. Itu kreativitas berarti ya. Bibit kreativitasnya tuh tumbuh dari situ. Betul. Dipaksa tumbuh karena ini gue makannya gimana ya? Ini ada daun selada, ada timun, ada roti. Dan kadang menurut saya ada yang nggak suka, ada yang makan burger rotinya belakangan, ada yang makan burger dagingnya belakangan, ada yang makan burger kalau sepupu saya burger rotinya dimakan, dagingnya dipakai nasi. Orang Indonesia banget. Indonesia banget. Jadi tergantung kamu nyari nyamannya tuh gimana. Oke bener, berarti sangat-sangat cocok dengan lidah anak-anak Indonesia khususnya yang bumbunya kan sekarang pengennya yang gitu-gitu banget. Tapi menurut saya anak sekarang udah bergeser loh rasa mecinnya. Udah Karena berkurang sekarang ya? ibu-ibu banyak yang ganti ke kaldu jamur. Oh iya benar. Karena saya anak mecin loh. Jajanannya udah maksud ternyata emang kita tuh mecin nggak salah loh. Kan dia nggak berbuat apa-apa. Kalau semua yang berlebihan, ya mungkin berdampak negatif pasti apapun, bukan cuma mecin. Jajanan kalian kalau saya lihat nggak sedahsyat waktu saya sekolah dulu loh. Karena waktu sekolah dulu kita nggak ada MBG ya Pak. Jajan tuh jajannya di depan sekolah bubur ayam, cakwe, somai, batagor gitu ya Pak. Cireng, cilok, cimol, kayak semua cici gitu ya kan. Masih suka jajan nggak? Masih. Oh, masih, nggak Masih bisa. dong. Jadi kalau ditanya uang jajan dengan MBG nggak ada hubungannya. MBG jajan mah jajan ya. Tapi mungkin jajannya nggak 2 kali karena udah cukup kenyang gitu. Kan nyoba nih ngetes ya Pak. Oke, karena udah makan gratis di sekolah. Sok atuh udah nggak usah pakai uang jajan gitu. Nggak ada, udah ngambek anaknya. Karena 2 hal yang tidak relate menurut mereka gitu. Jajan, makan Iya. gitu. Tadi kalau emang sekolah depan Dudus nanti ada cimol cireng itu duitnya udah habis duluan. Aduh, makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Udah bisa datang di podcast Dudus kali ini. Kalian harus terusin ya semangat dong, untuk pasti. ininya podcastnya. Kan nggak tahu siapa tahu nanti presenter-presenter terkenal di masa depan ada dari 229. Amin. Nggak gampang loh Pak di podcast. Saya tahu kalian grogi dari tadi stres. Tapi mengatasi itu sudah cukup luar biasa. Boleh diaplaus Pak. Terima kasih ya. Iya, makasih kembali ya Kak. Nih Kak, Kakak kan sudah datang ke 229. Apa sih kesan-kesan Kakak datang untuk khusus murid 229 dan untuk Siswi di seluruh Indonesia. Tadi kalau lihat di 229 menurut saya sekolahnya cukup adem. Karena anaknya terjadi diaturnya nggak terlalu rumit Pak. Nggak gampang gini. Saya tadi bilang sama Pak Yusuf, setiap pembagian makan gratis mau anak orang tua susah ngaturnya. Rio, tapi tadi diatur dengan cukup kondusif gitu ya. Yang piket hari ini 7 orang ambil buat teman-teman. Itu udah satu sikap membangun, kan kamu mau bawain yang piket hari ini, kamu mau bawain makanan untuk temennya. Itu ada satu toleransi, kolaborasi kalian. Ternyata ada kakak kelas, ada adik kelas, Tipe bisa jadi host yang luar biasa, semangat kolaborasi. Kan kadang kalau kakak kelas sama adik kelas ada rasa lu junior gitu, lu kan adik gua kan gitu ya. Tapi kan ternyata
sikap-sikap seperti apa, sikap-sikap yang tidak disadari seperti ini terbangun dari sekarang, insya Allah memberikan keberhasilan di masa depan. Amin. Ya 229, begitu juga buat siswi-siswi sekolah se-Indonesia harus bisa seperti kalian. Jadi bukannya genderitas nih ya, saya juga perempuan, jadi saya selalu support woman. Kita mulai dari kalian. Dulu saya pemalu Pak, sekarang malu-maluin. Waktu SMP kalau pulang lihat ada yang nongkrong, saya lebih baik muter. Tapi gua nggak tahu punya keberanian, karena itu memang harus dari diri kita untuk bisa memunculkan diri. Kita bisa kok, kita worth it kok, kita mampu kok. Jadi makanya setiap izin, setiap sholat atau berdoa, jangan lupa mintanya jangan ya Allah saya jangan kebanyakan minta, tapi bilang mampukanlah, kuatkanlah, lancarkanlah, mudahkanlah apapun yang kalian mau. Semoga kita serahin sama yang di atas. Kita nggak pernah jadi jaminan. Jadi saya selalu semangatin anak sekolah, semua berhak berprestasi. Prestasi sekarang atau nanti itu udah jadi bagian hidup. Jadi jangan patah semangat. Dan selalu buat perempuan harus tetap maju. Jadi maksud saya gini, di 2000 yang era sekarang perempuan udah bukan lagi kalau dulu kan dilihatnya perempuan bekerja masih agak Kontroversial. iya kurang ini, karena kan semua adalah kalau kita bekerja nggak ada lagi bilang kerja buat apa, buat gaya, enggak, buat bertahan hidup. Jadi jangan malu untuk terus berkarya sehingga membuat kehidupan kamu nanti bisa terangkat dan keluarga juga diangkat, insya Allah. Amin. Allah. Oke, sekali lagi makasih banyak ya Kak, udah Sama-sama, bisa terima kasih. jawab pertanyaan kita Iya. dan berkenan hadir di SMP 229 ini. Kita merasa, spesial banget Iya, nih SMP spesial. 229 banget. Pakai telur ya. Pakai telur. Tapi 229 luar biasa. Nanti kalau itu urusan saya dengan kepala sekolah dan para guru, kalau ada titipan mau apa yang dibangun di sini, gitu ya Pak. Ya sih. Sip, ini Baik. perpustakaan ya? Iya. Betul. Ya. Oke. Baik, sekian untuk podcast pada hari ini. Dukes Education Education through Through Conversation. Conversation. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah.